Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Tribun Forum. Pada kesempatan ini saya sedang berada di Sragen. Telah bersama kita di sini ada Bapak Kunto Trihatbojo sebagai PLH Kasih Pidana Khusus Kabupaten Sragen, Pengadilan Negeri. Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri, mohon maaf. Kemudian juga ada Bapak Didi Setiawan, Jaksa Bidang Pidana Khusus. Kita langsung sapa keduanya. Halo Pak Kunto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih kalau Pak Kunto? Ya seperti biasa, kebetulan juga saya menangani tindak pidana umum, persidangan, pidana khusus sendiri juga ada. Oke, masih sehat, semangat terus? Alhamdulillah harus semangat terus ya Pak ya. Kalau Pak Didi kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa kalau Pak Didi? Ya meneliti berkas sidang seperti itu, seperti biasanya. Oke, sibuk ngurusin persidangan. Ya, karena kesehariannya ya. Bapak terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan ini di Tribun Forum. Dan Tribuners, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait DBH-CHT Kabupaten Sragen dari sudut pandang Kejaksaan Negeri Sragen tentunya. Nah untuk itu saya tanya dulu ke Pak Kunto nih, Pak, terkait definisi cukai rokok ilegal dan kenapa ini menjadi isu penting. Boleh dijelaskan dulu Pak ke Tribuners? Oke, jadi definisi cukai itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 2007. Cukai itu sendiri adalah pungutan negara, di mana dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Gampangnya itu biasanya itu di rokok, minuman keras, seperti itu. Dan itu ditetapkan dalam undang-undang itu sendiri. Oke, kenapa itu menjadi salah satu isu penting Pak? Menurut Bapak kenapa nih? Ya karena kalau misalnya seperti yang paling mudah itu tembakau ya Mbak. Tembakau itu kan adalah hasil bumi yang mana digunakan oleh masyarakat itu sendiri atau ada yang barang diekspor. Itu kalau tidak dikenakan cukai, penerimaan negara kita jadi berkurang. Intinya seperti itu. Ya. Baik. Padahal DBH-CHT sendiri nanti dananya juga untuk masyarakat untuk juga, masyarakat kembali lagi ke sendiri. masyarakat seperti Betul. itu. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana dari Kejaksaan Negeri Sragen sendiri ini untuk bekerja mengidentifikasi dan juga menindak pelanggaran cukai rokok ilegal yang ada? Oke, jadi sebenarnya kalau penindakan itu ya, penindakan cukai rokok itu sendiri adalah dari Bea Cukai Surakarta kalau kita. Oke, baik. Penindakan itu dari Bea Cukai Tribuners. Penindakan. Kalau dari kami sendiri sebagai jaksa itu nanti meneliti berkas lengkap atau tidaknya. Kalau lengkap nanti kita ajukan ke persidangan. Kalau sudah putus nanti tinggal dieksekusi. Mungkin nanti bisa diterangkan lebih lanjut oleh Pak Didi. Nah, terkait penindakan itu sendiri di Sragen ini wilayah hukumnya itu kan kita lihat di sini ada jalan tol, di depan juga ada jalan provinsi. Itu ada beberapa kasus yang kita tangani itu sebenarnya barang dari wilayah timur yang mau ke barat. Kebetulan dilakukan penindakan oleh teman-teman dari Bea Cukai itu sendiri di wilayah kita. Jadi ini barang sebenarnya barang transit. Barang lewat. Oke. Tapi ada juga yang disebarluaskan di Sragen sendiri, tapi tidak terlalu banyak menurut saya. Nah, jadi antisipasi masalah peredaran barang tanpa cukai itu sendiri, ya alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik dari teman-teman Bea Cukai Surakarta. Tentunya bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sragen. Oke, baik. Pak Didi, melanjutkan tadi nih dari Pak Kunto sebelumnya. Tupoksi dari Kejaksaan Negeri sendiri dalam hal ini apa nih Pak? Tupoksi kejaksaan ya kami selaku penuntut umum yaitu menerima berkas tahap 1, berkas perkara dari Bea Cukai ya, dan kami melakukan penelitian apabila berkas itu telah memenuhi syarat formil maupun material. Kemudian kami limpahkan ke pengadilan dan nantinya pengadilan mengeluarkan penetapan hari sidang dan kami nanti penuntut umum melakukan sidang di pengadilan negeri ya setempat, dan kemudian kami selaku penuntut umum juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai eksekutor. Gitu. Oke, baik. Kalau melihat tahun ini Pak, apakah ada temuan-temuan kasus besar Pak terkait perdagangan rokok ilegal ini? Mungkin bisa saya jawab ya. Oke. Ini ada beberapa kasus ya, seperti rokok yang dikirim dari wilayah timur yang mau diedarkan di wilayah barat. Kita nggak usah menyebutkan nama daerahnya. Kalau di sini ya, dia melanggar barang-barang yang tanpa dikenai cukai. Di situ ada sekitar maaf,
Kalau untuk keseluruhannya itu ada sekitar 328.000 batang rokok. Seperti itu, Mbak. Cukup besar ini, Pak. Lumayan cukup besar karena untuk mengelabui petugas biasanya mereka membawanya dengan mobil biasa atau mobil pribadi. Oke, modusnya Gitu. seperti itu. Modusnya seperti itu. Oke. Tapi pernah nggak menemukan kasus-kasus yang nyeleneh gitu, Pak? Modusnya agak lain gitu, pernah nggak, Pak? Ya untuk sementara sih seperti itu sih. Masih seperti itu. Iya. Biasanya modusnya seperti itu. Modusnya seperti itu. Oke. Kalau melihat kasus ini sendiri, Pak, penyebabnya ada perdagangan rokok dengan cukai ilegal tuh kenapa, Pak? Rokok ini dijualnya murah, Mbak. Oh, seperti itu. Baik. Iya. Dan itu saya nggak tahu ya, mungkin kan ada home industry mungkin yang belum mengerti kalau itu harus dikenakan cukai, dan mungkin nilai untung jualnya juga tinggi. Jadi bangsa pasarnya juga mungkin masih ada dengan harga yang lebih ya nyaman di kantong mereka seperti itu. Jadi untuk ke depan mungkin peredaran ini masih ada. Oke. Seperti itu. Berarti bisa dibilang karena harga rokok yang relatif murah, akhirnya banyak nyaman di kantong. nyaman di kantong, intinya lebih ke itu ya. Iya. Baik. Kalau ini Pak, peran dari Kejaksaan sendiri dalam memastikan pelaku perdagangan rokok ilegal ini diadili dan juga diberikan hukuman yang layak. Ini seperti apa, Oke. Pak? Jadi dengan peraturan yang baru, ketika ada penindakan, ada penangkapan, bila mana dia tidak bisa membayar denda yang dihitung langsung pada saat penangkapan itu, mereka maju atau masuk ke dalam penyidikan, di mana penyidikan itu mereka ditahan. Dan ini bukan main-main, Mbak, dendanya. Dendanya itu bisa dikali 3 sendiri. Bisa dikali 3? Ya, dikali 3 dari kerugian cukai rokok yang dia bawa itu. Oke. Jadi itu besar. Kasus terbesar, Pak, berapa sampai denda berapa nih? Ada Wah, kalau yang kita tangani itu, Mbak, Ha-ha? itu nilainya itu dihitung langsung dari teman-teman ahli dari bea cukai, kan? Nilai cukai misalnya nih, jumlah batang kali tarif cukai per batang. Oke. Sampai miliaran rupiah, Pak? Oh, enggak sih, enggak sampai miliaran Ratusan rupiah. juta, tapi- Ratusan juta. Berarti angka yang cukup besar. Ya, angka yang cukup besar karena ini bisa sampai 280 juta sekian. Oke, berarti angka Dendanya. yang cukup besar ya, Ya, melihat harapan itu. kami dengan denda yang besar itu bisa membuat apa ya? Ya bahasanya umumnya kapok atau jerah lah, seperti itu. Oke. Tujuannya agar membuat jerah masyarakat gitu kan. Terutama Bukan masyarakat penjual. Penjual. Sorry, oke. Ya. Perlu kita garis bawahi untuk para penjual Penjual rokok rokok ilegal ini. ilegal. Baik. Kalau ini Pak, melihat tingkat kesadarannya beberapa ini masih rendah. Upaya yang dilakukan dari Kejaksaan sendiri Pak untuk menekan adanya ini Pak, rokok ilegal? Dengan podcast seperti ini, kita harus berterima kasih dengan pemerintah Kabupaten Sragen yang memfasilitasi kami khususnya dari Kejaksaan sehingga bisa memberikan penyuluhan atau penerangan hukum dengan mbak-mbak sekalian, dengan masnya. Selain itu kita juga bisa memberikan penyuluhan atau penerangan hukum langsung ke on the spot. Kita kan tidak tahu namanya barang ilegal ini dijual belikan di mana. Tapi setidaknya kita sudah memapping atau menggambar kira-kira ini akan dijual belikan di mana. Karena kan kalau untuk pangsa pasar seperti ini tidak umum, maksudnya tidak dilihat tuh ada. Mereka kan ngumpet-ngumpet. Tapi setidaknya kita dengan pengumpulan data dan informasi kita bisa mengetahui, oh mereka menjualnya di sini, oh mereka jualnya di sini, sehingga kita bisa memberikan penyuluhan seperti itu. Dari Dinas Kominfo sendiri, alhamdulillah terima kasih sudah memfasilitasi kami sehingga bisa terjadinya podcast ini. Sedikit banyak kan nanti orang juga bisa melihat podcast ini. Betul sekali. Akhirnya masyarakat tahu sedikit banyak terkait peredaran rokok ilegal, dan sebenarnya itu tuh nggak boleh gitu ya Pak ya. Lebih tahu dan penindakan serta sanksi yang bakal diterima ketika kita mendistribusikan, kita mengkonsumsi dan juga memproduksi terutama seperti itu. Baik Pak, kalau melihat tadi disebutkan ada beberapa kasus bahkan sudah ditangani nih, melihat seperti itu. Dari Kejaksaan Negeri sendiri berkolaborasi dengan siapa saja sih Pak dalam menangani kasus seperti ini? Yang pasti dari penindakan kita berkolaborasi dengan teman-teman bea cukai. Seperti itu. Karena teman-teman bea cukai ini sendiri yang memiliki perangkat yang dapat ya bisa melihat di mana peredaran ini, dari mana sumbernya, akan dijual di mana. Teman-teman dari
Bea Cukai saya rasa sarana dan prasarananya itu sudah tercukupi. Nah, kita hanya menerima kiranya, Pak, ini ada berkas masuk, kami melakukan penangkapan, kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang harus kita lengkapi. Oke, lengkap, P21, lanjut ke persidangan, dan kita sidangkan. Oke, Seperti itu. baik. Berarti kalau langkah konkretnya sendiri Pak yang diambil untuk memerangi perdagangan rokok ilegal di Kabupaten Sragen dari Kejaksaan Negeri sendiri melakukan langkah konkret apa saja nih? Saya kira dengan adanya penghitungan dari ahli Bea Cukai sendiri terhadap denda yang lumayan besar, itu bisa kita terapkan. Memang kita terapkan dalam penuntutan, sehingga itu bisa membuat jerah para penjual atau pengedar rokok ilegal itu sendiri. Baik, tadi sempat dijelaskan bahwa masyarakat dilarang untuk menggunakan produk yang ilegal. Nah, kenapa nih masyarakat harus menggunakan yang legal, harus memilih yang legal? Boleh dijelaskan Pak Didi? Ya, sedikit saya jelaskan ya. Perlu diketahui ya, ini masyarakat yang kita semua yang agar kita pahami. Yang pertama adalah, kenapa harus pilih yang legal? Yang pertama, cukai yang Anda bayar kembali kepada masyarakat. Dalam bentuk DBHC-HT, terutama untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, hati tenang tidak mengkonsumsi rokok ilegal, terhindar dari bahaya mengkonsumsi tembakau kadaluarsa atau bekas atau bermutu rendah. Juga terhindar dari sanksi pidana maupun perdata. Yang ketiga, dana cukai digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Oke. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, Ya. intinya manfaatnya kan dirasakan oleh masyarakat sendiri seperti itu ya Pak ya. Terakhir nih, Oke. ada pesan atau harapan yang disampaikan ke Tribuners, boleh disampaikan Pak? Oke, untuk pesan dan kesan saya terhadap khususnya rokok ilegal ini sendiri. Cukai rokok ini sendiri adalah penerimaan untuk negara, yang mana penerimaan ini untuk kita bersama. Sehingga masyarakat mungkin bisa memilah mana rokok yang seharusnya dapat dibeli ataupun tidak. Karena pendapatan negara ini sendiri hasilnya untuk kita bersama. Baik. Jadi Tribuners, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen terkait DBHC-HT Kabupaten Sragen dari sudut pandang Kejaksaan Negeri Sragen. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Forum kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.